Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa melakukan renungan harian. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hari yang baru, kesempatan yang baru, puji Tuhan kita dapat membaca dan merenung-renungkannya setiap ayat firman Tuhan. Puji Tuhan, dan di hari yang baru ini kiranya kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bisa menjadi orang-orang yang dimaui Tuhan. Orang-orang yang tahu bahwa tujuan manusia di dunia ini hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Seperti Tuhan Yesus kita yang datang ke dunia hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bapa terlebih dahulu mengasihi manusia sehingga memberikan anaknya yang tunggal. Disebutkan Tuhan Yesus adalah rahmat dan belas kasihan dari Bapa untuk manusia, untuk kita. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya kita untuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya sukacita kita yang kita terima ini karena kita tahu surga adalah benar-benar nyata. Jalannya lewat Tuhan Yesus. Dan kita mempunyai tugas seperti murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan sampai ke ujung bumi bahwa rahmat dan belas kasihan itu benar-benar ada, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita yang sampai hari ini masih berbicara. Amin ya, amin. Kabar sukacita ini kiranya kita bisa sebarkan dan kuatkan lagi. Kita tahu tidak seperti 2000 tahun yang lalu ya, saat rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus menyebarkan Injil. Saat itu banyak orang yang belum tahu. Beda dengan saat ini. Saat ini banyak yang tahu mengenai Tuhan Yesus. Walaupun ada ya di pelosok karena tidak ada akses berita atau apa kayak gitu. Tapi kita tahu sudah banyak tempat yang tahu. Tapi kita lihat dan rasakan. Di sekeliling kita banyak orang yang benar-benar cara hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus minta. Mereka butuh penguatan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Seperti kita juga, kalau kita berada di keluarga yang walaupun mengenal Tuhan Yesus, tapi karena banyak faktor membuat orang tua kita tidak bisa memperkenalkan secara dalam kepada Tuhan Yesus. Mungkin karena orang tua kita harus mencari nafkah, atau ada masalah di tempat kerjaan orang tua kita, sehingga saat ke rumah tidak ada damai sejahtera. Anak-anak atau orang-orang yang tinggal di rumah itu jadi mencari orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan Yesus, sehingga cara hidupnya itu jauh dari yang Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus mau manusia itu menjaga kekudusan. Walaupun Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau manusia itu melakukan semua perintahnya. Yang kita juga tahu, melakukan perintah Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita tahu dengan mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan Roh Kudus atau janji Bapa, di mana Roh Kudus itu keluar dari diri Bapa sendiri, dikasih manusia atas permintaan Tuhan Yesus.
Berbeda dengan 2000 tahun yang lalu saat orang-orang belum kenal. Sekarang banyak yang kenal, tapi cara hidupnya jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Kita tahu 10 hukum Allah banyak yang dilanggar. Tapi kita harus ingatkan juga bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Sehingga orang-orang yang saat ini sudah tahu Tuhan Yesus, tapi cara hidupnya tidak bisa seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Karena banyak faktor ya. Ini tugas kita. Tugas kita untuk saling membantu agar menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Karena kita tahu melakukan perintah Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara mengasihi Tuhan Yesus, di mana mengasihi Tuhan Yesus satu-satunya cara untuk mendapatkan Roh Kudus yang dari Bapa sendiri. Sama-sama memberitakan Injil, sama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus. Tapi berbeda dari 2000 tahun yang lalu. Sekarang banyak anak-anak Tuhan yang tahu mengenai Injil, tapi seperti tidak mampu melakukan apa yang Injil mau, apa yang Tuhan Yesus mau. Makanya kita di sini butuh saling mendukung, saling membantu. Karena kita tahu satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus, di mata Bapa. Satu orang selamat, surga bersorak-sorai. Amin ya. Amin. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan. Berbeda dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi sama-sama menyelamatkan anak-anak Tuhan. Kita harus bertindak. Kalau kita punya kesempatan untuk melakukannya, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Apalagi kalau kita tahu Tuhan Yesus menyertai kita. Mari kita lakukan bersama-sama. Karena untuk apa? Karena untuk generasi kita, generasi kita selanjutnya, di mana Tuhan Yesus sampai di kita mengatakan, apakah nanti masih ada orang-orang yang mengasihi Tuhan? Dan ini tugas kita untuk memberi dukungan, untuk saling membantu, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin ya. Amin. Kita saling dukung, kita saling membantu. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal keempat ayat 32 sampai 37. Judul perikopnya Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin ya. Amin. Di sini diberi judul Cara Hidup Jemaat. Saat itu diceritakan para jemaat mula-mula itu ya, dikatakan sehati dan sejiwa. Mereka benar-benar di sini kalau zaman sekarang dikatakan mereka benar-benar kompak. Segala kepunyaan mereka katakan adalah milik bersama. Walaupun ada pemimpinnya yaitu Petrus. Kalau ada yang kekurangan, salah satu dari mereka menjual kepunyaannya untuk dibagikan. Nah, kita akan renungkan ya di sini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi mereka bersaksi. Mereka bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Pastinya mereka menceritakan ya apa yang mereka saksikan saat Tuhan Yesus menemui mereka. Saat kebangkitan Tuhan Yesus, mereka bersaksi, dan di sini katakan mereka mempunyai kasih karunia yang melimpah-limpah. Puji Tuhan ya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Dikatakan seperti itu. Sebab tidak ada yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Jadi kalau ada sesuatu yang berharga ya saat itu, rumah atau tanah, mereka akan menjualnya dan membawa hasilnya ke depan kumpulan mereka ya, untuk dibagi bersama-sama. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Ini yang dilakukan mereka. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Jadi setelah diletakkan di kaki rasul-rasul, rasul-rasul itu yang membagi-bagikan ke semua orang. Kemarin kita baca jumlahnya 5.000-an ya. Setelah 3.000 ditambahkan kemudian saat berkhotbah di Serambi Salomo, saat orang cacat yang sudah cacat 40 tahun sejak lahir itu bisa berjalan,
Bertambah lagi jadi 5.000. Itu laki-laki saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka meletakkan di perkumpulan mereka di bawah kaki rasul-rasul dan kemudian dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan masing-masing. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Ada yang bernama Yusuf yang disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Padahal Petrus mengatakan, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi demi nama Tuhan, demi nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret berjalanlah dan mujizat terjadi. Tapi di sini dikatakan mereka mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah. Tidak ada kekurangan. Setiap harta milik mereka diletakkan di bawah kaki rasul-rasul ya, setelah dijual dan dibagi-bagikan. Puji Tuhan ya. Cara hidup jemaat mula-mula. Karena mereka tahu, mereka saksi mata Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka tahu tempat mereka tuh di surga. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus yang memberi makan 4.000, 5.000 orang dengan mujizat. Itu mereka lakukan dengan menjual miliknya dan membagi-bagikan. Dikatakan apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Mereka saling support, mereka saling dukung. Ada ketulusan di situ. Ketika ada ketulusan dan orang lain merasakan, maka akan ada damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, sukacitanya pasti melimpah-limpah. Dikatakan kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena jemaat saat itu tahu ada ketulusan. Dan mereka melihat sendiri para rasul, para murid Tuhan Yesus melakukan mujizat. Para rasul dan para murid bersaksi mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka saling menguatkan, sering berkumpul. Puji Tuhan ya. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Kiranya apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu dapat kita pertahankan sampai hari ini dan sampai kelanjutannya. Walaupun kita tahu yang terkadang saat kita ada di perkumpulan banyak orang yang menjadi batu sandungan karena saling menghakimi. Karena apa? Karena itu bukan cerminan dari Tuhan Yesus. Karena kita harus sadar Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Kan kita itu meneladani Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Jadi lakukan saja apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita percaya nanti Tuhan Yesus yang akan berikan hikmat. Kalau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, kita percaya Roh Kudus akan dicurahkan ke dalam diri kita semuanya. Dan kita percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, dan Roh Kudus ada dalam kita, hikmat dari Tuhan Yesus akan dilimpahkan dalam hidup kita. Kita imani itu. Maka lakukan apa yang menjadi Tuhan Yesus mau. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Sudah, lakukan saja, menyelamatkan. Jangan menghakimi. Kalau tujuan kita untuk menyelamatkan, pasti Tuhan Yesus akan beri hikmat. Tuhan Yesus akan berikan jalan keluar. Amin ya. Kita harus sering perkatakan itu. Kita di dunia ini itu mencontoh Tuhan Yesus kita yang 2000 tahun yang lalu itu sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka nanti akan berkumpul dengan Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu sebarkan Injil. Makanya mereka ada ketulusan karena mereka tahu surga itu nanti pasti akan mereka dapatkan bersama Tuhan Yesus. Makanya ada ketulusan. Makanya ada kasih karunia yang melimpah-limpah, ada damai sejahtera. Karena mereka datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Makanya ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita ingatkan itu ke diri kita. Kalau kita tidak bisa mengubah orang lain atau belum bisa, kita ingatkan diri kita untuk menjadi seperti yang Tuhan
Yesus mau menyelamatkan, bukan menghakimi. Maka nanti akan ada damai sejahtera. Dan orang-orang yang Tuhan titipkan dalam diri kita, sekeliling kita akan bisa merasakan juga. Dan kita percaya kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus mau, Roh Kudus dicurahkan ke hidup kita semuanya. Dan Tuhan Yesus akan berikan hikmat. Kita imani itu ya. Amin. Kita saling membantu, saling mendukung, saling menguatkan. Seperti jemaat mula-mula. Kiranya kasih karunia melimpah-limpah dalam hidup kita semuanya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, sedangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin ya, puji Tuhan. Amin.